Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Lavoisier. Baik, langsung saja kita mulai. Hukum-hukum dasar kimia. Nah, pada dasarnya hukum dasar kimia ini dia terbagi menjadi 5. Apa saja dia? Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, ditemukan oleh Lavoisier, disebut juga dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, ditemukan oleh Proust, disebut juga dengan hukum Proust. Kemudian yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan, atau ada juga yang menyebutnya dengan perbandingan berganda, ditemukan oleh Dalton, disebut juga dengan hukum Dalton. Kemudian yang keempat, hukum perbandingan volume, ditemukan oleh Gay-Lussac, atau disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Kemudian yang kelima yaitu hukum Avogadro. Nah, kita akan mencoba membahas kelima hukum-hukum dasar kimia ini. Yang kita mulai dari hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum-hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini dia ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Ini ditemukan sekitar tahun 1743 sampai 1794. Nah, pada hukum kekekalan massa ini, dia menyatakan bahwa jumlah massa zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan jumlah massa zat-zat sesudah reaksi. Jadi, jumlah sebelum akan sama dengan jumlah sesudah bereaksi. Contohnya, misalnya diketahui zat X bereaksi dengan zat Y akan menghasilkan zat R ditambah dengan zat S. Nah, untuk zat X ditambah Y ini merupakan zat bereaksi atau reaktan. Jadi X tambah Y ini sebelum reaksi. Kemudian zat R ditambah S ini merupakan zat hasil reaksi atau zat produk. Nah, jadi ini merupakan zat setelah reaksi. Nah, setelah reaksi ini berakhir, maka massa yang ada pada X ditambah Y itu dia akan selalu sama dengan massa yang ada pada R ditambah S jika reaksi dilakukan pada ruang tertutup. Jadi ini harus dilakukan pada ruang tertutup. Contohnya, misalnya ada unsur Na, dia bereaksi dengan unsur Cl akan menghasilkan senyawa NaCl. Jika pada unsur Na diketahui massanya sebesar 13 gram, kemudian pada unsur Cl diketahui massanya 3 gram, maka massa pada NaCl yang dihasilkan pasti sama dengan jumlah massa pada Na ditambah Cl. Jadi 13 gram ditambah 3 gram dia sama dengan 16 gram. Jadi massa dari sebelum reaksi dia akan sama dengan massa setelah reaksi. Nah, baik, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebanyak 42 gram logam tembaga direaksikan dengan 8 gram gas oksigen
oksigen dalam wadah tertutup. Jadi untuk hukum Lavoisier ini dia harus dalam wadah tertutup. Akan membentuk tembaga 2 oksida. Nah, sekarang kita tuliskan reaksinya. Logam itu adalah Cu, dia ditambah dengan O2 akan menghasilkan senyawa CuS. Nah, di sini oksigennya ada 2. Sini Cu-nya 2, maka di sini juga ada 2. Nah, yang akan ditanya adalah berapa massa zat yang dihasilkan. Berarti pada CuS. Sekarang kita coba untuk menjawabnya. Untuk Cu itu logam massanya 42 gram. Dan oksigen itu massanya sebesar 8 gram. Yang ditanya berapa massa zat yang dihasilkan, yaitu CuS. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa massa dari sebelum reaksi dia akan sama dengan setelah reaksi. Jadi 42 gram ditambah dengan 8 gram, massanya untuk CuS yang dihasilkan sebesar 50 gram. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 2. Pada pembakaran magnesium di udara akan menghasilkan magnesium oksida. Jika magnesium yang dibakar sebanyak 0,6 gram dan menghasilkan 1,5 gram MgO, berapakah massa gas oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Nah, solusinya yang pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Untuk magnesium di udara berarti Mg ditambah dengan O2. Mg ditambah dengan O2 akan menghasilkan magnesium oksida yaitu MgO. Nah, jadi persamaan reaksi ini harus kita setarakan terlebih dahulu. Di sini O-nya ada 2, di sini O-nya baru 1. Maka kita tulis koefisiennya di depan angka 2. Di sini Mg-nya ada 2, di sini Mg-nya baru 1. Maka kita tulis koefisiennya di depan 2. Nah, di sini sudah setara semuanya. Mg-nya 2, di sini Mg-nya juga 2. Di sini O-nya 2, di sini juga O-nya 2. Nah, di sini magnesium yang dibakar berarti Mg, yaitu massanya sebesar 0,6 gram dan menghasilkan berarti setelah reaksi, yaitu untuk massa MgO sebesar 1,5 gram. Ini yang ditanya, massa O2. Nah, untuk mencari massa O2 berarti hasil reaksi ini dikurang dengan sebelum reaksi. Jadi O2 sama dengan massa MgO dikurang massa Mg. Jadi 1,5 dikurang 0,6 sama dengan 0,9 gram. Ya, oke, cukup sampai sekian. Semoga mudah dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.